Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maman Suryaman SPDSD. Kali ini alhamdulillah sudah berada di ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu praktek coaching di PGP Angkatan 10 kelompok 3. Berikut adalah orang-orang hebat yang ada di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Yang pertama yaitu Bapak Juari SPDMA selaku fasilitator. Yang kedua Bapak Sukron Makmun selaku pengacara praktik. Dan yang ketiga Maman Suryaman selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes. Pada praktek coaching kali ini, saya selaku coach dan ditemani oleh rekan saya yaitu Bapak Samsuri selaku coach. Pada kesempatan ini, saya melakukan praktek coaching dengan Bapak Samsuri, di mana beliau mempunyai permasalahan atau kendala tentang sulitnya menerapkan keyakinan kelas, khususnya untuk kebersihan lingkungan sekolah, terutama kelas yang menjadi keyakinan sekolah. Hal ini dikarenakan belum ada dukungan dari rekan guru lain untuk menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, yang berimbas pada penerapan keyakinan sekolah yang belum terwujud. Bahkan menurutnya, ada rekan guru yang tetap mengajar walaupun di dalam kelas masih kotor. Banyak sampah yang berserakan. Pak Samsuri merasa kesulitan dan tidak enak untuk menyampaikan secara langsung pada guru yang bersangkutan. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan alur tirta, yaitu 1. Tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, yang keempat tanggung jawab. Itulah yang akan kami lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben Mas Sam. Kenapa Pak? Tumben. Ini Pak, apa namanya ya? Mau sharing aja Pak. Apakah Pak Maman punya waktu luang Pak? Nih. Ya kebetulan ini saya lagi santai, duduk santai. Silakan Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pembelajaran Pak. Kayaknya Pak Maman punya waktu nih Pak. Iya Pak, monggo. Iya. Oke. Begini Pak, saya kan sedang mempunyai sedikit ganjalan ya Pak, khususnya tentang penerapan keyakinan kelas, gitu, Pak. Terutama tentang kebersihan kelas dan lingkungannya. Itu kan banyak sekali tidak sesuai dengan apa yang kita terapkan ya Pak tentang keyakinan kelas. Nah yang jadi pertanyaan saya itu Pak, saya sedang punya sedikit ganjalan itulah Pak, intinya tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang kebersihan kelas dan lingkungannya gitu Pak. Oh iya. Berarti intinya Pak Sam itu ada sedikit permasalahan di keyakinan kelas gitu ya Pak ya? Iya Pak, betul. Ya baik Pak, gini ya, apa yang tadi Pak Sam sudah utarakan, mungkin saya bisa bantu untuk menghilangkan ganjalan tadi ya Pak ya. Iya betul. Dan apa yang kita capai dengan perbincangan kita ini. Nah, intinya silakan Pak Sam, tadi permasalahannya bukan permasalahan, lebih kepada ganjalan mungkin ya Pak ya, diutarakan gitu ya Pak. Terus apa yang bisa saya bantu Pak Sam? Gini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini Pak. Barangkali nanti Pak Maman bisa bantu Pak, kayak gitu. Oh iya. Oh siap Pak Sam, siap. Ya mudah-mudahan sharing kita bermanfaat ya Pak Sam ya. Iya amin Pak. Gini Pak, kira-kira terus kira-kira masih ada yang lain nggak Pak selain itu tadi keyakinan kelas gitu, yang membuat Pak Sam itu tidak nyaman lah gitu. Oh, ini Pak, saya sedikit cerita ya Pak tentang berbagai pengalaman ini Pak. Iya, lebih baik malah Pak, silakan Pak. Saya kan mempunyai pengalaman nih Pak, yang sedikit tidak nyaman nih saat menerapkan tentang keyakinan kelas, tentang kebersihan sekolah ini Pak khususnya. Terutama
kelas dan lingkungannya. Itu banyak hal yang menjadi tantangan dalam menerapkan dan menyadarkan warga sekolah tentang pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Bahkan ada rekan guru yang tetap mengajar walaupun di dalam kelasnya itu masih kotor, Pak. Banyak Aduh, sampah bekas iya, bungkus iya, iya. makanan berserakan. Seperti itu. Saya juga merasa kesulitan, Pak, dan tidak enak itu loh untuk menyampaikan secara langsung pada guru yang bersangkutan itu, Pak. Itu, Pak. Iya, 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 iya. Paham, Pak, paham. Saya menangkap apa yang Pak Sam sampaikan gitu ya. Jadi, Iya. terus apa masalah apa masih ada lagi gitu, Pak, yang menjadi Pak Sam itu rasakan gitu? Oh, saya ini Pak, saya ingin meyakinkan ya Pak, dengan adanya Mhm. keyakinan kelas, ini menjadi sebuah keyakinan sekolah gitu loh Pak. Sehingga sekolah itu benar-benar sadar gitu Pak ya, tentang sekolah yang bersih dan nyaman, gitu loh Pak. Seperti itu. Oh, iya, iya, mulia sekali ya Pak Sam, sangat mulia. Jadi, Betul. dari keyakinan kelas, Ini harapan Pak Sam itu menjadi keyakinan sekolah gitu sekolah, kan? betul Pak, kayak gitu. Harapan saya Oh, seperti iya, itu iya. Pak. Nah, dari yang disampaikan oleh Pak Sam yang saya tangkap itu berarti kan ada 2 ya, Pak, ya? 2 Iya, permasalahan ya, iya Pak. yang bisa kita simpulkan ya, Pak. Iya Pak. Jadi, yang pertama kesulitan dalam menerapkan pada siswa ya, Betul Pak. dan ketidakpedulian, intinya, rekan sejawat itu tidak peduli, mau itu kotor, mau itu bersih, itu kan, seperti itu kan, Pak? Betul betul Pak, betul. Hmm. Nah, benar Nah, Pak. Nah, ini kira-kira kalau seperti itu yang saya rasakan sekarang ini Pak. Itu betul. Tidak oke, adanya peduli dari siswa, bahkan dari rekan guru pun seperti itu Pak. siap, siap, Pak Sam. Nah, gini Pak Sam, jadi kalau begitu kita coba bahas ya Pak, satu Oke, persatu kita coba bahas. Tadi yang pertama jadi penerapan kebersihan ya, oke Pak. kebersihan lingkungan dan tanggung jawab siswa dalam melakukannya gitu kan. Oke Pak. Apa yang sudah Pak Sam lakukan ini sejauh ini apa? Ini Pak, saya sudah membuat keyakinan kelas loh Pak, khususnya kan. Tapi kita Ya, ke kelas dulu kan gitu Pak, untuk ya, kebersihan ya, lingkungan dan khususnya mengajak siswa lah untuk menerapkannya dalam keseharian, seperti ya, adanya mematuhi piket kelas, selalu membuang sampah di tempat sampah, terus menjaga kebersihan, bahkan setelah istirahat dan sebelum pulang sekolah. Seperti itu Pak. Itu yang saya lakukan sejauh ini Pak. Itu. oh iya, iya. Itu bagus sekali padahal kan sudah intinya Pak Sam sudah ada action di situ kan ya. Betul Pak, betul Mungkin betul. kendalanya kan itu tadi belum diikuti sama rekan yang lain gitu kan. Iya betul Pak. Jadi memang Betul. belum ada kesinambungan yang pasti gitu kan. Betul, betul. Nah, dari pembicaraan kita, Nggih, ini misal saya tanya skala Pak. nggih, Jadi nggih Pak. Pak Sam itu berada di angka berapa dari 1 sampai 10 nih Nggih. misal? Saya itu, kan tadi saya sudah membuat keyakinan kelas nih Pak, yang ada di Ya, kelas, khususnya di kelas sendiri dulu, belum ke ya. lingkungan sekolah kan. Kalau dari skala 1 sampai 10, mungkin saya masih merasa dinilai 7 Pak, seperti itu. Oh, masih di angka 7, Pak? Iya betul. Belum Karena berani masih ke 8, banyak yang 9? belum sih Pak, tersentuh hatinya gitu loh, untuk tergerak seperti itu. Baik, baik, ya, siap, 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 ya. Iya, Ya, gini Pak, jadi terus, yang membuat Pak Sam merasa kesulitan ya, iya. merasa kesulitan gitu dalam, mengoptimalkan program, itu yang Bapak lakukan apa, Pak? Gini Pak, saya kan merasa kurang optimal itu karena memang saya itu kesulitan untuk menumbuhkan kesadarannya itu loh Pak. Pertama itu tadi Hmm, kesadarannya dulu tentang kesadaran ya? kebersihan itu kan Pak, pada anak-anak kita yang memang masih belum terbiasa menjaga kebersihan seperti itu. Dan saya juga merasa kurangnya dukungan loh Pak dari teman-teman sejawat yang kadang cuek gitu Pak. Ketika mengajar di kelas saja itu masih kotor, mereka cuek gitu loh Pak. Enggak ibaratnya kotor, ada sampah lalu mereka inisiatif membuangnya atau bagaimana, tapi malah mereka cuek kayak gitu loh Pak. Seperti itu. Oh, iya, iya.
Ya. Terus selama ini Pak Sam sudah meminta dukungan kepada kepala sekolah, terus warga yang lain gitu Pak untuk menggerakkan sekolah dalam program ini Pak? Belum sih Pak, karena kami kan baru keyakinan kelas yang ada di lingkungan kelas saya ya Pak, khususnya di kelas saya. Sehingga untuk menggerakkan warga sekolah tersebut bisa minta dukungan dari kelas saya belum Pak, seperti itu. Oh, iya. Yeah. Berarti intinya Pak Sam belum minta dukungan rekan-rekan yang lain gitu ya. Belum. Terus kepala sekolah juga. Nah, terus jadi apa Pak ini yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat untuk mengatasi hal ini? Jadi Pak Sam itu bisa melakukan apa gitu loh? Mungkin ini Pak, yang pertama nih Pak, saya akan menghadap kepala sekolah mungkin Pak. Ini pasti iya, Pak, siap. karena ini kan Siap. kaitannya dengan sekolah ya Pak. Kaitannya dengan Siap. sekolah, otomatis saya pertama harus menghadap kepala sekolah untuk Betul. meminta dukungan penuh dalam program kebersihan kelas dan lingkungannya, seperti itu. Dan yang kedua, saya akan meminta dukungan juga pada semua rekan guru Pak, untuk bersama-sama berkomitmen. Nih Pak, intinya kita berkomitmen dulu kayak kan gitu Pak, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih seperti itu Pak. Itu Pak, mungkin yang dalam waktu dekat itu saya atasi itu Pak. Baik. Bagus sekali Pak. Jadi ada planning ya, planning ke Betul depan. Pak. Betul. Itu tadi seperti yang kita bicarakan ke kepala sekolah dan juga rekan yang lain itu kan satu kesatuan ya Pak ya, yang tidak bisa. Betul. Terus selain itu apa aksi nyata Pak? Ibaratnya gini Pak, aksi nyata yang akan Pak Sam terapkan lah pada siswa untuk membentuk kesadaran mereka, khususnya kan tadi tuh, jadi menjaga kebersihan lingkungan. Aksi nyatanya apa gitu loh? Oh gini Pak, saya punya rencana nih Pak. Baru rencana ya Pak. Rencana itu untuk berkolaborasi intinya Pak dengan wakak kesiswaan seperti itu untuk mengadakan yang namanya lomba kebersihan kelas pada akhir semester. Dengan diadakan lomba kebersihan, otomatis kan setiap kelas akan berlomba-lomba. Nih kelas mana nih yang akan lebih bersih atau mungkin pengen menang kan gitu Pak. Kalau pengen menang kan otomatis harus bersih-bersihan kan kayak gitu ya Pak. Mungkin itu Pak aksi nyata yang bisa saya rencana nanti. Itu salah satunya berkolaborasi, yaitu untuk mengadakan yang namanya lomba kebersihan kelas pada akhir semester. Mungkin itu Pak. Gitu. Oh, bagus Pak, bagus. Saya apresiasi sekali rencana Pak Sam. Malah saya baru dengar ini ada lomba kebersihan ya gitu kan. Bagus Pak, bagus. Nah, ini Pak, mudah-mudahan bisa membangkitkan kemauan siswa khususnya ya Pak ya. Jadi untuk menjaga kebersihan kelasnya gitu kan. Terus kira-kira apa sih ada rencana lain atau tidak gitu loh Pak yang pada waktu dekat Pak Sam akan lakukan gitu Pak? Apa ya Pak? Apa boleh ini Pak? Apakah boleh kita memperlakukan denda itu Pak kepada siswa yang tetap melanggar gitu Pak? Bisa nggak Pak? Denda Pak? Denda? Iya gitu Pak, denda. Oh denda. Kalau denda mungkin untuk waktu sebentar ya? Iya. Itu boleh Pak, kalau untuk waktu sebentar. Tapi kalau untuk jangka waktu lama saya tidak merekomendasikan, mohon maaf terkait denda mungkin bisa diganti dengan yang lain gitu ya. Itu Pak Sam ya. Jadi terkait denda itu seperti itu. Selanjutnya ini Pak Sam. Jadi komitmen Pak Sam lah ya terhadap tadi yang sudah Pak Sam utarakan di depan terhadap rencana Bapak itu apa sih Pak komitmennya gitu loh? Oh, tadi di awal saya sudah sampaikan mungkin nih Pak, ada komitmen untuk berusaha salah satunya melibatkan semua ya semua teman guru kayak gitu Pak. Intinya warga sekolah ya Pak, tetap semangat untuk menerapkan yang namanya kebersihan sekolah seperti itu. Karena sekolah itu kan bukan milik hanya satu orang ya Pak, tapi semua kan warga yang ada di dalamnya. Jadi saya berkomitmen itu untuk berusaha melibatkan semua Pak, khususnya warga tetap semangat untuk menerapkan kebersihan sekolah kayak gitu Pak. Siap. Apresiasi sekali Pak Sam. Bagus lah pokoknya intinya Pak Sam ada action yang bagus. Saya sangat mendukung Pak program-program dari Bapak terkait apa yang tadi sudah kita bicarakan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, terus sesuai harapan Pak Samsuri. Intinya di situ ya Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Maman atas waktu untuk sharingnya Pak.
Siap, siap, siap. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan nih Pak, oleh murid kita Pak. Amin, amin Pak Sam. Terima kasih juga Pak Sam sudah bisa mempercayai saya sebagai teman ngobrol gitu ya, sharing. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita lah Pak ya. Kita khususnya Amin, Pak Sam amin. dengan adanya tadi apa namanya bukan permasalahan tapi kendala lebih ke kendala. Terima kasih Pak Sam, mungkin itu ya. Sama-sama Pak Man. Saya yang banyak terima kasih nih Pak yang telah meluangkan Siap, waktunya siap, untuk saya Pak untuk sharing kayak gitu Pak. siap, siap, Saya siap. terbantukan ini Pak. Jadi punya gambaran nantinya ke depannya seperti apa. Kayak gitu Pak. Terima kasih Oke, banyak Pak Pak Sam. Maman atas waktunya. Siap, Mas Sam. Terima Oke, kasih monggo Pak. kembali. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setelah melakukan praktek coaching, kemudian saya berefleksi, yaitu yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah saya bisa bekerja sama dan berkomunikasi yang baik dengan rekan CGP yaitu Pak Samsuri. Percakapan tadi mengalir, asik, dan komunikatif. Yang kedua, yang masih perlu ditingkatkan adalah saya masih perlu belajar lagi mengajukan pertanyaan yang lebih tajam sehingga mendorong coach untuk berpikir kritis, tapi saya yakin saya bisa melakukannya. Yang ketiga, yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present, saya akan mendengarkan secara penuh jawaban dari coach dan terus fokus terhadap apa yang sedang dibicarakan. Serta sebelum saya melakukan coaching, saya akan berusaha menenangkan pikiran dan fokus dengan apa yang akan saya lakukan. Yang keempat, terus berlatih menjadi coach dan coachee yang memperbaiki kalimat pertanyaan atau jawaban supaya apa yang kita sampaikan bisa dimengerti serta mendengarkan umpan balik dari coachee sebagai refleksi diri. Demikian video praktek coaching yang saya laksanakan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Guru Hebat Indonesia. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.